Apa ini? Saya sudah. Ya. Hmm. Oke, sebentar ya. Sambil saya coba login, ada yang mau bertanya dulu mungkin? Ya, so. Oke, yang pertama kita coba masuk Ubuntu server. Oke, udah masuk. Oke, ini server yang satu. Kemudian yang kedua ya. Jadi tadi saya buat dua server. Oke, ini server 2, ini server 1 ya. Jadi tadi konsep IFS itu satu storage digunakan oleh beberapa instance. Di dalam case ini saya mau gunakan dua instance untuk mengakses satu IFS. Oke, sebelumnya saya sudah coba buat IFS-nya, atau kita buat ulang aja. Jadi nanti ini terserah ya, pilihan bisa diisi apapun. Nah, kemudian yang penting juga networknya diperhatikan terkait permission juga, karena saya belum sempat buat VPC yang lain, subnet yang lain, langsung menggunakan default. Kita bisa create langsung atau kita bisa customize. Kalau kita customize, kita bisa pilih beberapa opsi, teks, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk AZ-nya, availability zone-nya, kita bisa tentukan ingin membuat di zona berapa, misalnya kita butuhnya berapa zona, kita bisa buat sekalian atau cukup satu saja, misalnya yang A saja, yang lainnya sama hapus saja. Kalau nanti tidak terpakai, buat apa? Oke, next. Nah ya, sedang dibuat. Harusnya kasih nama. Yuk, nggak bisa berubah namanya. Ya, nggak bisa dirubah. Oke, nggak apa-apa.
Nah, kemudian IFS ini kalau misalnya kita mau yang baru ya, nah, kita menggunakan di satu instance, kita bisa attach. Caranya hampir mirip dengan ABS kemarin, kita bisa attach. Untuk attachingnya kita dapat beberapa opsi ya, kita mau via IP atau kita mau via DNS. DNS nanti kita diberikan domain seperti ini, lebih mudah. Tapi kalau kita menggunakan IP, kita harus tentukan zonanya. Mestinya banyak karena kita cuma buat satu zona tadi. Oke, kita bisa menggunakan ini. Tipenya IFS. Linux itu secara default tidak ada tipe IFS-nya ya. Jadi kita harus install terlebih dahulu. Mounting. Opsinya dua, jadi kita bisa menggunakan protokol NFS atau kita bisa menggunakan IFS ya. Tadi mana? Jadi kita harus install ini dulu. Kalau di Ubuntu, ya kita harus clone ini dulu. Ini Ubuntu berapa? Ini yang 2. Oke. Oke, kenapa saya butuh install ini? Kita coba aja langsung yang ini. Oke, kalau kita misalnya mau coba ini, saya mau install di Siap. Misalnya di sini. Oke, mounting point-nya tidak eksis. Kita buat aja sudo. Oke, udah ada ya mounting point-nya. Sekarang kita coba mount. Nah, di sini IFS tidak diketahui. Jadi di sini kita bisa gunakan dua opsi. Kita mau menggunakan IFS atau kita mau menggunakan NTFS versi 4 ya, protokol NTFS. NFS. Jadi kalau kita menggunakan ini kita harus sertakan beberapa parameter dan ini cukup panjang. Oke, yang ini cenderung lebih singkat, tapi kita butuh menginstal jenis IFS dulu di Linux agar dikenali. Nah, itulah tadi fungsinya yang ini ya. Kita mau menginstal Amazon IFS di Ubuntu. Oke, kalau kita menggunakan CentOS atau yang berbasis Yum lainnya, kita bisa lebih mudah. Kalau kita menggunakan Ubuntu, kita harus install binutils-nya dulu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke IFS. Kita build. Oke, sudah ada di folder build-nya. Sekarang kita install. Alurnya sudah disediakan di AWS ya untuk install ini. Nah. Oke, kita balik lagi. Nah, kalau kita sudah install tipe IFS-nya, kita coba running ininya.
Tapi jangan lupa ini disesuaikan mounting point-nya. Tadi kita sudah buat IFS fail. Kok AWS 6. Apa nih? Oke. Ini tidak resolve ya. Kalau tidak salah ini gara-gara hostnya sudah jalan duluan dengan database DNS-nya yang sudah fix. Jadi ketika kita menambahkan satu host ini belum terdeteksi otomatis. Kemudian bagaimana caranya ya kita harus reboot. Jadi nanti DNS-nya akan dapat yang baru ya, database DNS-nya. Kita coba tunggu dulu. Lama ya proses restartnya. Kita bisa restart dari sini atau menggunakan terminal juga bisa ya. Kita bisa restart state, kita bisa reboot atau stop atau start dari sini, atau kita bisa reboot langsung dari dalam sistemnya. Oh sorry, ini tadi sudah reboot ya, jangan berubah IP-nya. Satu 1849. Oh masih sama. Iya masih. Ah ini udah masuk. Ini ya. Oh ya. Oke ini udah masuk. Nggak diupload di YouTube nanti Pak? Gimana? Nggak diupload di YouTube soalnya kecepatan. Bagaimana Pak Rama nih? Pak Rama, mestinya ada videonya. Halo, iya mungkin nanti kita potong pas ininya aja ya, mungkin ya pas demonya aja ya. Kalau secara keseluruhannya memang ada ini perintah dari pusat untuk tidak Yang Maden lebar itu ya. luaskan ya. Oh iya. Oke Pak, terima kasih. Iya nanti demonya nanti ada. Kenapa agak cepat? Karena ngejar waktu juga ya. Live sessionnya cuma 2 jam. Nanti kalau butuh apa namanya replaynya nanti bisa mungkin disediakan panitia mungkin. Kayak ini sudah masuk ya. Saya coba attach lagi. Di IFS BTF. Wah masih. Oke ini kita coba cek. Satu tiga. Ada Pak.
dari yang lain. Coba ini deh. Loh, kok instansinya nggak mau? Kita cek. Jangan-jangan PVC-nya mestinya sama. PVC. Tadi pagi saya coba bisa. Nah, oke, ini yang instance baru ya saya buat tadi. Tapi ini instance lama, cuman di sini ya. Coba df min h ini untuk mengajak ya sama kayak klik kanan Mac komputer. Kalau di Windows manage itu ya, jadi ketahuan drive mana kapasitasnya berapa, sudah terisi berapa, jadi kelihatan. Kalau di Linux begini ya, df min h. Jadi kelihatan apa saja yang sudah ke mount, drive apa saja, file sistemnya apa saja, ukuran sama berapa yang sudah digunakan. Oke, coba kita lihat yang di sini df min h. Ini yang dua, ini yang satu. Oke, yang satu ini yang pernah saya buat kemarin. Jadi kemarin saya sudah mounting ABS ya, ABS di sini. Kemudian tadi pagi saya sudah coba mounting IFS DTS20. Jadi yang saya mounting yang ini ya, yang bawah yang sudah ada isinya. Tadi pagi bisa pakai script yang sama. Nah, ini buktinya kalau ini sudah berhasil di mounting. Jadi di sini kelihatan ada padnya. Jadi saya tumpuk semua di sini di mount. Nah, jadi drive-nya di sini. Oke, kemarin juga sempat kita install web server ya. Kita coba lihat config-nya. Oke, ini dia. Nah, kemarin di mini project kita buat satu instance, satu EBS ya, atau blok kemarin. Jadi apasinya tidak merujuk ke var www-nya lagi, tapi kita custom menuju ke blok yang kita buat kemarin. Ini masih ke sana. Oke. Kemudian kita punya drive baru nih, namanya IFS. Jadi kalau kemarin kita buat EBS, kalau sekarang kita buat IFS. Kemarin kita buat EBS, tapi storage-nya hanya bisa kebaca di satu instance itu saja. Nah, tadi kita sudah buat yang ini, kita buat file sistemnya yang sifatnya share ya. Jadi nanti satu instansi yang lain juga bisa pakai blok yang sama, bisa pakai storage yang sama. Kita coba pindah arahnya. Kalau yang ini udah jalan ya. Kalau misalnya dicek di situ, ini yang pertama dulu 201 AWS. Oke, ini kosong. Coba buktikan kalau ini masih mengarah ke yang EBS. Ini kan ada dua storage ya, yang EBS sama ya, yang EBS dan IFS. Coba saya masuk ke EBS. Oke, isinya ini saya coba buat indeksnya. Hello world. Ini dia aduh. Tuh. Udah sudah.
Kok nggak dapat permission? Nah, bisa. Ya, berhenti. Saya coba masukkan isinya. Hello world ke sini. Ya, ya ini perintah base biasa ya, base biasa echo. Kemudian yang di dalam ini dimasukkan isinya ke index.html. Atau kalau misalnya ini nggak bisa, kita bisa touch dulu, kita buat filenya, file kosongan, touch ini untuk buat file kosongannya, kemudian baru diisi. Oke, kemudian yang ini kita coba cek mestinya. Nah ini ya, berarti ini masih ke ABS. Ganti ya. Hello world ABS. Belum ya tadi. Ya. Nah ini masih dari ABS. Nah kita mau pindah sekarang file system untuk instance ini agar menggunakan IFS. Jadi nanti instansi yang lain juga bisa menggunakan IFS yang sama. Sekarang kita coba pindah-pindah dulu satu instance ke IFS, kemudian instance kedua ke IFS yang sama juga. Nanti di akhir saya akan jelaskan kenapa kita perlu lakukan seperti itu. Kemarin sudah dibahas, saya lihat di slide-nya sudah membahas load balancing, high availability, HA, sama ada route 53, route 53-nya AWS ya. Itu terkait ke sana sebetulnya. Jadi materinya memang sudah dibuat berurut. Jadi kalau sekarang storage ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Nanti saya coba sampaikan kaitannya apa sih masing-masing materi itu. Oke, tadi ini sudah di ABS. Sekarang saya coba masuk ke IFS. Oke, ini masih kosong. Coba yang sama. Bisa enggak ya? Oh bisa malah. Oke, jadi ini sudah langsung ya. Kalau yang IFS sudah masuk ke IFS. Nah, sekarang kita coba pindah Apache-nya agar dia membaca file sistemnya ke IFS, jangan ke ABS lagi. Kita modif konfigurasi Apache-nya. Yang tadinya masih ke ABS, kita pindah ke IFS. Ada untuk permission-nya, kita pindah konfigurasi utamanya. Ini banyak kok tutorialnya di internet ya. IFS. Oke, site-nya juga harus kita ganti. Satu. Oke, sudah kita ganti konfigurasinya. Sudah ya. Restart. Oke, sudah kita restart. Kita buat di tab baru aja. Sudah pindah ke IFS. Jadi heboh. Kalau yang sebelumnya itu masih di IBS, kalau yang sekarang sudah di IFS. Saya masih penasaran, yang satunya ini kok nggak bisa mounting. Ini kosong ya, masih belum ada ininya. Mestinya bisa. Coba kita coba lagi. Ini yang sudah di-mounting di instance tadi yang pertama. Saya coba mounting di instance yang kedua.
mounting IFS. Ya, cek ya. Yes. Kita googling dulu. Saya baru nemu. Oh, oke. Mungkin gara-gara AZ-nya ya. Ya, yang ini networknya saya pakai satu kayaknya. Oh iya, 1C aja. Sedangkan instansi yang baru ya runningnya di 1B ya. Oke, salahnya nanti di sini boleh enggak ya saya modif ini? Saya buat di 1B. Oke, otomatis ini default. Ya, sudah. Oke, kita buat tambah satu lagi zonanya. Memang defaultnya nanti ada ABC sampai F ya. 1B, 1A sampai 1F nanti yang akan terbuat kalau misalnya kita buat baru, cuma nanti agak eman ya, terlalu banyak, sedangkan instansi kita hanya jalan di 1B dan 1C. Kita tunggu. Saya buat. Mounting. Nah, ini juga cukup penting ya. Kalau tadi kita mounting ini hanya dilakukan ketika kita login. Jadi andai kata instansi ini stop atau restart, nanti ini akan hilang ya, kembali ke sini lagi. Nah, jadi kalau kita misalnya ingin ketika restart dia bisa mounting otomatis, kita perlu memasukkan ke FS tab-nya. Jadi kalau di Linux ada namanya FS tab yang bisa digunakan agar bisa melakukan mounting otomatis. Di sini FS tab. Nah, yang ini. Oke, kita bisa menggunakan ini langsung ya. Oke. Ya, ini nanti kita bisa gunakan untuk mounting. Kita cek dulu. Lama. Nah, udah. Saya belum bisa. Resolve. Apa perlu ribet lagi ya?
Kok masih belum bisa ya? Yang host 2, yang instance keduanya tadi kita kasih itu. Ini yang 2. Yuk. Tuh, baru nyala. Oke, ini sudah ada Apache-nya ya, sudah saya install tadi. Ini belum bisa login. Udah. Coba lagi. Salah. Entry point-nya. Udah bisa. Ini sudah bisa, coba kita pastikan dulu. Nah, ini ya, udah masuk ke sini. Kalau di host ini ada datanya, kita coba cek. Nah, ada indeks HTML ini, kita coba cek di sini, masuk nggak datanya. cd ifs. Oke, sama ya, ifs. Oke, sekarang kita coba konfigurasi Apache-nya. Apache. Mana dia? Oh, di atas ya. Oke, yang sebelumnya ada di var www, kita rubah ke ifs, yakni di mnt ifs dts 20. Oke, wah jangan-jangan salah password ya, ulang. Lama sekali. Oke, ini ya tadi mt ifs dts 20. Oke, satu lagi. Kita rubah ke yang ifs juga, mnt s20.
Apa? 30. C2. Apa C2? Oke, pastinya sudah. Kita coba lagi yang ini. Oke, dua-duanya ke IFS ya. Oke, yang 01, ini yang 02. Itu sekarang dua-duanya menuju satu file system yang sama menggunakan IFS. Sekarang kita coba rubah isinya. Ini hello. Saya ganti index HTML dengan PHP. Kita mau coba lihat parameternya apa saja yang di Apache itu. Ini yang 201, ini 202. Mulai dari 201. Waduh. Tidak manusiawi tampilannya. Oke, ini hostnya 201. Kalau kita akses dari 202, ini hostnya 202 ya. Oke, jadi bedanya di situ. Jadi IP-nya juga berbeda, tapi filenya tetap sama. Jadi yang diakses ini tetap sama, ini tetap sama, tapi IP dan server name-nya sudah berubah. Oke, tapi kalau yang lainnya tetap sama karena memang softwarenya sama, datanya juga tetap sama. Nah, untuk instansi yang lain juga kurang lebih sama ya. Nanti kita buat instance berapa, satunya untuk keperluan service apa, misalnya di perusahaan kita ini untuk handle service chat, ini untuk service data management dan lain sebagainya. Itu bisa saja dibuat satu instance masing-masing. Tapi kalau misalnya diinginkan datanya terpusat di satu tempat, ya tinggal dibuat ininya ya, storage yang sifatnya shareable, jadi bisa di-share ke instance manapun. Oke, itu sudah, demonya sudah selesai. Sekarang saya lupa tulis. Bagaimana kaitannya dengan networking yang kemarin? Kemarin kan ada belajar load balancing ya. Namanya di AWS ELB. Elastic Load Balancing. Jadi dia bisa menentukan rute ke instansi yang mana dan seterusnya. Jadi kurang lebih konsepnya seperti itu ya. Kalau misalnya di instansi kita ini sedang banyak yang akses, yang ini crash, tidak masalah. Jadi nanti EBS-nya bisa mengarahkan ke instansi yang kedua ke sini misalnya EBS DTS 202. Tapi data-datanya tetap sama karena kedua instansi ini sudah menggunakan share storage. Jadi tidak masalah satu instansi crash karena datanya disimpan di satu tempat, nanti instansi yang lain ketika diakses juga datanya akan tetap sama ya.
ini lebih mudah daripada redundant, karena redundant butuh proses, dia harus mengcopy, mengclone semua datanya. Tapi kalau kita bisa set up datanya di satu tempat, dia akan lebih lebih real time untuk akses datanya. Jadi user experience-nya tidak akan terpengaruh, usernya juga tidak akan tahu dia sedang mengakses instansi yang mana. Nanti itu bisa diakomodir menggunakan load balancing atau menggunakan route 53. Jadi kita bisa routing ke mana saja. Tadi di awal untuk scope lokal kita bisa routing sendiri ya. Misalnya seperti ini, saya bisa buat domain sendiri untuk routing sendiri mengarah ke IP yang ini. Jadi domain ini saya buat di lokal mengarahnya ke IP yang ini. Kita akses ini juga sebetulnya sama. Loh, malah tidak mau. Tapi oh ini ya, selamat. IP-nya yang mana sih? Satu. Oh iya, betul-betul. Ini sudah masuk berapa kali hop ini. Jadi kalau kita akses IP-nya juga akan tetap sama ya. Atau kita buatkan host seperti tadi. Jadi kita sebetulnya sudah melakukan routing dalam scope lokal ya. Kita bisa buat sendiri routingnya untuk mempermudah. Tapi ini tidak akan bisa digunakan secara global. Orang ketika akses host ini tidak akan bisa ya, karena ini mengarah karena data-data ini, file ini tersimpan hanya di komputer saya. Jadi kemudian penasaran, kira-kira pernah dengar yang seperti ini? Iya, ya, karena ini cikal bakalnya DNS server. Jadi database seperti ini disimpan di satu server. Jadi ketika orang mengakses google.com, facebook.com, dia akan diarahkan ke IP yang sama yang tersimpan di database tersebut. DNS server yang gratis banyak ya sekarang. Jadi tidak perlu repot-repot mau membuat DNS server sendiri karena berat, konfliknya berat. Oke, ini 2 instance sudah bisa pakai IFS. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ini slide-nya sudah habis ya, minimalis. Yo, ada yang mau bertanya dulu nggak? Para peserta. Sudah 9.36. Cukup waktunya Pak Rama atau masih kurang? Kita tunggu dulu respon dari peserta. Mungkin masih ada yang mau bertanya dulu nih, biar jelas pelajaran hari ini ya, mengenai storage. Halo, yang lain? Belum ada. Oke. Perwakilan mungkinnya dari Agung ya. Belum ada semuanya. Oke, gimana Pak Zab? Kayaknya belum ada pertanyaan? Mau kata-kata terakhir dulu sebelum selesai kita untuk hari ini? Dikira saya mau kemana? Kata-kata terakhir. Ya, kesimpulan lah, kesimpulan. Oke. Rasanya tidak ini ya, karena kita mengikuti tutorial yang dari AWS pun sudah cukup. Yang penting kita paham service ini fungsinya apa, dipakainya di mana, kapan bisa digunakan, dan seterusnya. Poinnya mungkin di sana. Terkait alur yang tadi ini sangat banyak resource-nya di internet, karena ini
perintah-perintah umum sebetulnya. Cuman memang diperlukan karena akan digunakan di instansi ini. Nanti yang ini banyak di sini. Bahkan ketika kita buat IFS ini, ketika kita mau attach, AWS-nya ngasih link seperti ini. Oh, butuh bantuan, silakan lihat di sini misalnya. Atau di Google malah sangat banyak. Mungkin itu Pak Rama, saya kembalikan. Saya kalau tidak ada saya oke. Saya stop dulu ya ininya ya. Oke, udah semua. Oke, untuk ininya nanti Pak